Ini nyambil ke dalam kan? Bukan ke sini. Di dalam langsungnya. Ayo, please. Langsung aja. Biar anaknya dikondisikan dulu. Anak sore-sore, bisa diam dulu, gantian ya. Gantian Bu Guru yang ngomong di depan ya. Halo. Anak sore-sore, coba teman-teman maju dulu. Yang laki-laki tetap barisan sini. Cukup dulu. Yang sebelah sini geser dikit. Jangan deket-deket. Ya. Yang masih di belakang silakan maju Bu Ibu. Nanti nggak kelihatan loh. Kalau di belakang ya. Coba lomba duduk yang rapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua RW 011 Bapak Jumadi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Agung Budi Cahyono beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RT dari RT 01 sampai 05 beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah TPQ Al-Ikhlas Kepala Sekolah TPQ Al-Ikhlas An-Nadia Bapak Muhammad Sofi Adnan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Ibu Umroh beserta jajarannya. Yang kami hormati jamaah Mushola Al-Ikhlas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan adik-adik santri TPQ Al-Ikhlas An-Nadia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah dalam acara apa? Buka puasa bersama. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa selamat yang akan dibawakan oleh santri TPQ Al-Ikhlas dari Ikhlas Iqra 4, 5, dan 6. Yang ketiga lagu Islami Allah itu dekat. Yang keempat tari Alamate Anak Soleh. Yang kelima ini yang acara intinya, cerita tauladan Rasul dan sahabat yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Agung Budi Cahyono. Yang terakhir adalah penutupan. Untuk melanjut ke acara yang pertama, adalah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, hari ini Bu Ani temannya ganti lagi loh. Kemarin temannya Bu Ani namanya Bu Lastri. Sekarang temannya Bu Ani namanya Bu Mailani. Siapa namanya? Bu Mailani. Udah kenal belum? Sudah? Kalau sudah kenal ya kita panggil bareng-bareng. 1, 2, 3. Bu Mailani. 1, 2, 3. Bu Mailani. Bu Mailani itu rumahnya di mana sih? Ada yang tahu? Iya. Adalah mamanya Faris. Oh, Ibu Mailani itu adalah mamanya Faris. Ibu udah kenal belum? Ini mamanya Faris. Oh sudah, sama. Aku juga udah kenal. Baik ya. Iya. Kalau anak saya duduk rapi. Mau dilanjutkan acaranya? Mau bernyanyi dulu tidak? Mau bernyanyi, kita bernyanyi aja lah ya, kalimat-kalimat thayyibah ya, ada yang tahu? Bila ku senang, alhamdulillah.
bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar. Sekali lagi, Allah maha besar. Itu tadi yang dinyanyikan namanya kalimat apa? Ada yang tahu? Oh, luar biasa, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik yang harus kita ucapkan apabila kita tadi sedih, kita bismillah. Kalau kita lupa nggak boleh ngomong yang jorok-jorok. Ada yang pernah ngomong jorok-jorok tidak di sini? Yang kata-kata. Nah, kalau kita lupa ngomongnya harus astagfirullah. Kalau kita sedang berjanji sama temannya, kita harus ucap apa? Insya Allah. Nah, harus begitu. Nggak boleh ada kata-kata yang ada yang mau ini kan go apa itu? Nggak boleh lagi. Nanti Bu Ani dan teman-teman semuanya, kalau masih ada yang dengar teman-teman ngomongnya kotor, nanti akan kita catat sehari ngomong kotornya berapa kali. Nah, nanti kalau udah catat kita laporkan nih. Nanti ada Pak Kepala Sekolah sekarang di sini. Kita laporkan Kepala Sekolah. Pak, anak ini tadi seharian udah ada yang melapor 10 kali ngomong kotor gitu, Bu. Iya, ada. Nah, mudah-mudahan semuanya the best. Oke, ya dilanjut boleh nih. Ya, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan doa selamat yang akan dibacakan oleh santri TPQ Al-Ikhlas. Kepada adik-adik santri TPQ Al-Ikhlas dipersilahkan. Ya, teman-teman semuanya. Beri tepuk tangan kepada kita. Geser sini, geser sini. Geser. Oke, siap. Oke, ayo siap sama. Kalisa. Enggak. Duduk ya? Duduk kan? Bukannya duduk tes. Duduk yang manis. Duduk. Majuan dong. Mas. Kalisa dimulai. 1, 2, 3. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikro 4, 5, dan 6 akan membacakan doa salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diam aja nih, nggak usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Yang meriah buat santriwan-santriwati. Nanti harus berdiri ya. Nah, program kita ini adalah Dekat. ya. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan dilanjutkan untuk tampilan berikutnya dengan lagu Islami Allah itu dekat.
Beri Ayo, tepuk tangan berdiri. yang meriah. Siapa nih pegang? Yang apal siapa? Gantian. Ayo, siap. Yang suaranya kencang ya. Allah itu dekat, terlihat. Kita harus ingat, Allah Maha melihat. Ayo kita tobat, perbaiki salah. Ingat pada Allah setiap saat. Allah itu dekat, walau tak terlihat. Kita harus ingat, Allah Maha melihat. Ayo kita tobat, perbaiki salah. Ingat pada Allah setiap saat. Ingat pada Allah setiap saat. Allah yang dekat, walau tak terlihat. Kita harus ingat, Allah Maha melihat. Ayo kita tobat, perbaiki salat. Ingat pada Allah setiap saat. Allah itu dekat, walau tak terlihat. Kita harus ingat, Allah Maha melihat. Ayo kita tobat, perbaiki salat. Ingat pada Allah setiap saat. Ingat pada Allah setiap saat. Udah. Lagi. Beri tepuk tangan. Tangan dua, tangan kepada Iqra 4, 5, dan 6. Iya. Ini Iqra berapa ya? 3, 5. Iqranya banyak. Pertanyaan pertama. Apa arti Al-Fatihah? Tunjuk tangan dulu. Tangan dulu. Siapa tadi? Dua Arsila. Pembukaan. Ya, betul nggak? Betul. Boleh. THR-nya keluarin dulu. THR-nya mana THR-nya? Wah, luar biasa, ada amplopnya. Yang lain tunggu dulu. Iya, boleh duduk. Pertanyaan kedua. Apa ayat pertama surat Al-Fatihah? Tunjuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Ini luar biasa. Anaknya siapa? Lupa menanya anaknya siapa tadi. Pertanyaan ketiga. Aduh, nyontek dulu boleh nggak sih? Boleh, bebas. Nggak ujian. Ya, Berapa dulu ya. ayat surat Al-Fatihah? Tunjuk tangan. 7. Benar nggak 7? Gampang. Ini mah cepil semuanya, udah hafal semuanya deh, pokoknya di luar kepala. Ini agak susah nih. Ya, Disebut apakah surat Al-Fatihah? Disebut apakah Umul apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Umur Quran. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Ini masih banyak. Ini ada yang menanya, ada yang bagi-bagi duit, berarti hari ini punya banyak bohong. Hai. Selanjutnya, ayat ketiga surat Al-Fatihah. Tunjuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi ayat ketiganya yang mana? Ar-Rahmanirrahim. Iya, betul. Dapat. Pertanyaan terakhir nih, arti Ar-Rahmanir-Rahim. Maha apa? Pengasih. Lagi? Iya. Betul nggak? Iya. Ntar ada lagi masih banyak, tenang aja. Bu, ini ada anak kita yang pengen banget maju, namanya Mas Ucen. Ah. Udah pesen aja, Bu Ani, aku mau nyanyi. Sini dulu Mas Ucen, sini dulu. Iya. Mas Ucen mau nyanyi apa?
Apa? Bisa. Oh, nyanyinya Baby Shark. Boleh nggak mau nyanyi Baby Shark teman-teman? Ya, satu bait aja ya, Jok. 1, 2, 3. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Mami Shark, cucu, 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 Mami Shark, Mami Shark. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, dapat hadiah dong Bu, dapat kasih. Oh, pokoknya yang maju semuanya dikasih. Iya. Terima kasih ya Mas Husen. Ya. Makasih. Dapat bingkisan. Alhamdulillah luar biasa. Tadi putra putri kita sudah dites dengan ayat surat Al-Fatihah. Tahu semuanya. Apa Al-Fatihah itu apa, pembukaan tahu. Ayatnya ada berapa tahu. Kira-kira Bapak Ibu pada tahu nggak ya? Hah? Pada tahu nggak ya? Oh tahu, masa nggak tahu kan Al-Fatihah itu kalau di Al-Quran di paling pertama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah membaca Al-Quran. Amin. Untuk selanjutnya Bu Leni, ini ada tampilan apa? Sekarang ada tampilan tari Alamate Anak Saleh. Ayo Kepada putri kita dipersilakan kita mencari alamat anak soleh itu di mana. Ani. Jadi grogi banget. Kurang kenceng ya. Musiknya dari kemarin udah bagus. Ini karena pakai yang dalam sih, bukan pakai ini. Yang berapa? Mana? Baru setengah 6. Iklan? Enggak. Senyum. Mana tepuk tangannya? Rempong banget. Rambutnya rungsut. Siap-siap kakinya. Siap-siap. Berdiri lagi. Jangan ngobrol. Maju Neng, majuan lagi. Maju. Joget, ya joget. Biasanya kemana-mana ini jadi mepet ke belakang.
Kalau udah deketin aja lah hari-hari Kamis ke Jumat gitu. Kita kelamaan naruh itu. Siap-siap Bu. Muter. Udah tinggal yang Pak itu Pak Agung. Nggak usah ini sebenarnya buat anak-anak yang pada tampil. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa aku itu punya aku. Soalnya kalau dikasih duit kan anak kecil masih duit. Tadi bocil. Tapi ngumpet dulu. Iya. Kenapa itu? Yeay, beri tepuk tangan Amalia. Terima kasih banyak. Sambung ayat ya. Dengarkan baik-baik. Konsentrasi. Konsentrasi. Coba boleh nih, kita tes konsentrasi dulu. Nanti kalau yang masih belum konsentrasi berarti tepukannya akan lebih atau kurang. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tidak sampai. Masih belum konsentrasi. Tepuk tidak sampai. Tepuk angin. Wah, saya konsentrasi ya. Konsentrasi, sambung ayat. Karena ayatnya harus kita dengarkan nih. Kita nggak ngasih tahu loh nama suratnya apa, tapi harus ingat. Ini Sambung ayat ya. Seperti apa. Oke, silakan boleh nih. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Mas Wafa, sini. Selesaikan ya, sampai selesai ya. Alam nashrah laka sadrak. Rahasia. Qadana hawidrak allazi anqadha wa rafa'na laka jibrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bener gak? Benar Pak. Iya. 100 belum. Kira-kira Bapak Ibu tadi yang diucap sama Mas Wafa, surat apa? Ada yang tahu? Surat apa? Al-Insyirah. Iya, tadi sudah hafal semua? Ada yang kelewat enggak? Enggak, alhamdulillah. Berarti Mas Wafa luar biasa hafal surat Al-Insyirah. Mana hadiahnya nih? Harus hadiahnya yang gede loh, Bu. Saya nggak mau karena ini ayat Al-Qur'an yang sudah dihafal oleh Mas Wafa. Nah, kasih hadiahnya yang besar, yang berat. Batu dong. Nih hadiahnya beda. Wah, hadiahnya beda, Bu. Ada emasnya. Mas Wafa. Oke. Ya, lanjut mulai nih. Kuisnya masih banyak Kuis ya. lagi ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Yang panjang kan? Yang panjang apa yang pendek? Pendek aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rumi yang pertama 3 tangan. Ya. Ya, ada Dede Emai namanya Rumi. Coba ditelanjutkan sayang. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qaim. Salah. Sodaqallah. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini badannya gede badan doang, ibu-ibu. Ini usianya baru berapa? 7 kurang. 7 kurang, Bu. Gedenya sama Bu Ani, ya Allah. Ini gedenya hanya badan doang. Tapi sudah hafal surat apa tadi yang diucap?
Surat apa tadi? Al-Qadar. Ini baru kelas 1 SD, Mbak. Tapi alhamdulillah sudah hafal surah Al-Qadar. Apa? Tadi Mas Bapak setinggi Nggak boleh malas belajar, harus kreatif, inovatif, dan harus apa? Kritis. Nggak boleh malas ngomong, nggak boleh malu-malu, terus nggak boleh lagi kalau ditanya lari, kalau ditanya menjawab. Alhamdulillah seperti Rumi berani tampil, kasih hadiahnya gede juga. Saya nggak udah ditambahin dong. Azan mau sampai kelar kayaknya kalau azan. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalu Alim naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mahdan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila nahara ma'asya banaina fawqakum sab'an sidada. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ini ke 30 tapi sudah yang ayatnya panjang-panjang loh. Ini ayatnya ada berapa Bu kurang lebihnya ya? 40. 40 ya. Iya. Surat apa tadi namanya? Iya betul. Iya betul. Karena ini juz yang paling pertama di juz 30 adalah surat An-Naba, ayatnya ada 40. Luar biasa. Ini kayaknya buat berani aja lah ya, boleh ya? Boleh? Boleh enggak? Ya enggak deh, kalau gitu buat kamu aja. Luar biasa, terima kasih ya atas hafalannya ya. Kembali ke tempat. Baik, Bu Leni, selanjutnya Kita dengarkan storytelling. Wow, hari ini mau ada yang bercerita loh. Yang bercerita siapa ya? bercerita adalah Mau bercerita dengerin. Cahyona. Nah, nanti akan kita panggilkan yang bercerita siapa, nanti kalian pasti akan surprise. Siapa ya? Kita panggilkan yuk. 1, 2, 3. Pak Agung. Pak Agung namanya bukan Pak DKN. Pak Agung. Silakan ke depan. Pak Agung mau bercerita tentang Nabil hari ini. Tolong didengarkan semuanya loh. Simak baik-baik karena apa yang beliau akan ceritakan akan ada apa? Pertanyaannya. Silakan Bapak. Silakan Pak. Duduk aja. Dengerin cerita tuh. Dengerin cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak kan? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara buka puasa bersama di Musola Al-Ikhlas. Enggak, memang segitu, cuma 20 anak. 45 anak. 456. Nanti yang paling banyak malah Sama sih rata. Kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya, Tapi rata beda-beda dikit doang. 20, 24. semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari yang Muhammad sambil membagikan takjilnya untuk berbuka. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke-9. Masih istiqomah semua puasanya. Santunan sama juga. Saya masih sibuk ya untuk pembagian tadi, jadi masih nggak fokus nih. Masih ingat pertanyaan yang minggu lalu terkait dengan kenapa kita berpuasa? Iya, jawabannya yang minggu lalu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini berkaitan dengan kelanjutan dari perintah Allah. Ini mau kuis dulu atau mau cerita dulu ya? Ada kuisnya, ada ceritanya.
Jadi nanti berkaitan, jadi tulisnya berkaitan dengan cerita insya Allah. Apa sih? Buaya. Kalau kita berpuasa pasti kita dianjurkan untuk sahur. Pertanyaannya ya, kenapa kita harus sahur? Apa alasannya? Apa alasannya? Kalau yang bisa jawab tunjuk tangan maju depan. Pari, Pak. Oh, Pari dulu. Ini ada kaitannya dengan cerita, tapi kalau tidak berhubungan dengan cerita nanti berarti pertanyaannya di kalau salah gimana pertanyaan dulu nggak? Dapat Pak, kita Oke, siap. Nama siapa? Rumahnya di mana? Ya, tempat. RT 4. Nama bapak siapa? Pak? Maufik ya. Hadir nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kerja? Bapaknya kerja? Di rumah. Oh, di rumah. Minggu depan diajak ya. Kita ajak buka bersama. Minggu depan kebetulan RT 04. Jadi kalau bisa warga RT 04 hadir semua merasakan apa bersamaan di musola Al-Ikhlas ini. Jangan hanya ketua DKM yang hadir di sini. Apa jawabannya? Kenapa kita harus bersahur? Ya, Pak Agung berarti ya. Untuk kuat berpuasanya. Untuk kuat berpuasanya itu juga salah satu jawaban yang masuk akal. Tetapi kalau ada hubungannya dengan ceritanya kayaknya masih agak jauh. Boleh Bu dikasih hadiah dulu? Boleh. Oke, terima kasih. Lanjut ke cerita itu ya, karena waktunya udah jam 6. Buka puasa insya Allah jam 6:12. Jadi kenapa kita harus bersahur? Jadi begini ceritanya. Iya kali. Bukan. Pada zaman Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berpuasa. Sebenarnya sebelum dapat perintah dari Allah berpuasa, kaum sebelumnya juga melaksanakan ibadah puasa. Tapi puasanya berbeda dengan puasa yang setelah diturunkan perintah berpuasa. Jadi kaum Yahudi pun juga berpuasa. Zaman dulu itu berpuasanya itu dimulai dari setelah sholat isya. Setelah sholat isya ketemu dengan sholat maghrib. Karena pada zaman dulu pengertiannya apabila sholat isya waktunya setelah selesai sholat isya waktunya orang untuk istirahat atau tidur. Makanya dianjurkannya di aturannya itu ditetapkan kalau sholat isya mereka berpuasa. Jadi ceritanya begini, mungkin dari jamaah Musola Al-Ikhlas ada yang tahu dengan nama sahabat Rasulullah yang bernama Qais bin Sirmah. Ada yang tahu belum Qais bin Sirmah? Atau ada yang kenal? Belum. Dari ibu guru itu tadi? Belum. Belum pernah juga. Boleh ini ceritanya viral ya? Ceritanya viral sampai menggugah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan ayat. Jadi ceritanya begini ya. Pada zaman dulu, ternyata di bulan Ramadan, Qais bin Sirmah itu adalah kaum Ansor. Beliau kehidupannya sangat miskin. Mohon maaf, kebetulan saya kurang. Dan beliau adalah sahabat yang rajin bekerja dan taat beribadah. Jadi waktu itu Qais bin Sirmah seharian telah melakukan pekerjaan di kebun kurma. Dia sebagai buruh kebun ya, bukan pemilik kebun. Kalau buruh kebun ya selesai pulang pulang. Pada saat bulan Ramadan beliau juga tetap melakukan ibadah puasa Ramadan karena perintah dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Pada saat sampai di rumah, Qais bin Sirmah ini menanyakan kepada sang istri tercintanya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa aku pakai buka untuk hari ini?" Sang istri menjawab, "Wahai suamiku, mohon maaf, Ada lap untuk buka puasa hari ini tidak ada makanan yang bisa kita makan untuk berbuka. Sangat menyedihkan." Akhirnya sang istri, karena saking cintanya istri kepada Qais bin Sirmah ini, sang istri bilang kepada Qais bin Sirmah, Gak ada. "Wahai suamiku, Gak ada tisu tunggu, juga. aku akan mencarikan makanan untuk berbuka." Oh, ada di sana. Kemudian sang istri keluar rumah
untuk mencari makanan untuk berbuka. Di situ sambil menunggu istrinya datang, Kais bin Sirmah tidur. Tidurnya sangat lelap karena kelelahan seharian. Ketika istrinya pulang dari mendapatkan makanan, istrinya melihat sang suaminya Bapak bin Sirmah ini tidur terlelap, punya kasihan untuk membangunkan. Sama dengan ketemu esok harinya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Keesokan harinya Kais bin Sirmah melakukan puasa lagi dan bekerja lagi tanpa berbuka puasa, tanpa memakan makanan apapun. Sampai siang harinya, apa yang terjadi? Kais bin Sirmah pingsan, saudara. Ini Kais bin Sirmah pingsan ya. Akhirnya Kais bin Sirmah pingsannya itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah mendapat ceritanya, tidak lama berselang Allah Subhanahu wa taala meminta ayat lanjutan dari Al-Baqarah 183. Ada yang tahu ayatnya berapa untuk perintah batas waktu ditetapkannya untuk sahur dan berbuka? Ada yang bisa jawab mungkin di ayat berapa di Al-Baqarah? Ayat berapa? Ayat berapa? 500 juta rupiah. Terima kasih. Baik. Iya. Sebagai talibul ilmi buat kita semua ya. Jadi Allah menurunkan ayat ke 187. Ayat tahu bunyinya ada hadiah yang besar kalau tahu. Uhilla lakum. Saya juga dari awal. Ini artinya aja ya. Nanti saya bacakan. Malam puasa bercampur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 187 dari surat Al-Baqarah yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah Maha tahu bahwa kamu tidak akan dapat menang diri sendiri. Tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah dikatakan Allah bagimu. Perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi sebenarnya dari ayat ini kita dapat kesimpulannya bahwasanya batas untuk akhir sahur itu adalah waktu fajar atau azan subuh. Nah itu alasannya. Jadi kalau kita tarik dari cerita tadi, alasannya utama kenapa Allah menetapkan sahur di waktu fajar batasnya karena ada yang pingsan. Jawabannya sebenarnya itu ya Bu, Pak. Jawabannya sebenarnya simpel, ada yang pingsan saat menjalankan puasa. Makanya Islam itu meringankan. Jadi Allah itu tahu kemampuan hamba. Padahal itu gongnya ditutupnya itu ada. Dari sini kita ambil beberapa pelajaran Pantun baik pantun. terkait dengan cerita tadi atau kisah tadi. Belakangan. Bahwasanya Belakangan pantun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya itu tidak langsung serentak seperti kitab-kitab yang lain, tapi Dia bertahap Belakangan berangsur-angsur. alhamdulillah telah. Terjadi momen apa, Dia turun ayat berikutnya. Terjadi momen apa, Dia turun ayat berikutnya. Seperti itu. Yang kedua, ya juga kita untuk bersahur karena tadi biar tidak bisa seperti Kais bin Sirmah. Iya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi suri teladan atau pelajaran buat kita semua. Buat kita tahu pentingnya bersahur, kita tahu pentingnya berpuasa, kita tahu pahalanya. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini. Udah nggak sabar untuk berbuka ya, tapi waktunya masih kurang sekitar 4 menit lagi. Ini mau langsung ditutup masih banyak. Pak, pertanyaan tadi ada lagi. Tambahin lagi. Udah kayaknya tinggal 4 menit ya. Baiklah, mungkin dari saya itu saja. Nanti akan ditutup dari MC-nya Beliau Walidaya.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada cerita saya yang salah atau mungkin kurang berkenan atau mungkin ya saya masih belajar, mudah-mudahan dimaafkan. Tentu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri wabarakatuh. tepuk tangan buat tadi KM sangat Pak Agung. Yang mana beliau tadi sudah bercerita banyak tentang apa tadi? Tentang apa? Ais bin Sirma. Ya betul. Halo ini masih TK kecil mungil, imut-imut dan ganteng luar biasa. Ini anaknya masih TK tapi hafalannya juga luar biasa. Kamu sudah hafalan sampai surat apa, Pintar? Sampai surat Anas. Sampai surat Anas, ya Allah. Padahal sudah sampai surat Al-Kafirun lo ya, kalau nggak salah lo ya. Coba surat Anas Bu, sambung ayatnya ya Bu ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, mencari waktu sehat. Alladzi yuwaswisu fi suduril minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim, luar biasa dari hadiahnya. Wow. Semoga cerita nanti bisa jumpa lagi ya. Insya Allah. Ketemu lagi Bu. Ke pasar beli ikan patin. Cakep. Jangan lupa beli terasi. Cakep. Bulan puasa makin rutin. Ibadah rajin, jangan males ngaji. Insya Allah tidak ada yang malas mengaji. Baiklah Bapak Ibu, anak yang berbahagia, sudah tiba kita di ujung acara. Saya Ibu Anida, Ibu Mailani. mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu atau Bapak-bapak semuanya. Mohon dibuka lagi maaf yang seluas-luasnya. Bila itu taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.